Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Farida Budiningsi. Saya adalah guru matematika untuk kelas 12 SMA dan saya mengajar di SMA Negeri 1 Cilengsi. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas mengenai materi limit fungsi trigonometri, di mana materi ini merupakan materi matematika peminatan untuk kelas 12 IPA yang terdapat pada semester ganjil. Apa saja yang akan kita bahas hari ini? Mari kita simak. Adapun kompetensi dasar pada materi kali ini adalah yang pertama, menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Kemudian tujuan pembelajaran dari materi ini adalah menjelaskan pengertian limit fungsi trigonometri, kemudian menjelaskan rumus dasar, limit fungsi trigonometri, kemudian yang ketiga adalah menentukan nilai limit fungsi trigonometri sederhana, yang keempat menghitung nilai limit fungsi trigonometri, dan yang kelima adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri menggunakan rumus-rumus trigonometri dan operasi-operasi aljabar. Kemudian untuk materi pembelajarannya adalah sebelum kita membahas mengenai bagaimana cara menentukan limit fungsi trigonometri, tentunya ada beberapa materi prasyarat sebelum kita bahas mengenai materi menentukan limit fungsi trigonometri, ada materi prasyaratnya terlebih dahulu, yaitu adalah materi trigonometri dasar dan trigonometri lanjutan yang sudah dipelajari pada kelas 10 maupun kelas 11. Kemudian ada definisi limit fungsi trigonometri dan kemudian yang ketiga adalah sifat limit fungsi trigonometri. Baru setelah ketiga materi tersebut kita pelajari, baru kita bisa menentukan mengenai bagaimana cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Nah, yang pertama adalah materi prasyarat. Materi prasyaratnya adalah ada fungsi aljabar, ada fungsi trigonometri, ada limit fungsi aljabar, sifat limit fungsi, dan rumus-rumus trigonometri. Nah, mengenai rumus-rumus trigonometri ini sudah dipelajari pada kelas 10 dan kelas 11. Apa saja? Yang pertama adalah sudut istimewa beserta relasi sudut, kemudian identitas trigonometri, sudut rangkap, penjumlahan dan pengurangan sin dan cos, kemudian jumlah dan selisih dua sudut, dan perkalian sinus dan kosinus. Nah, yang pertama mengenai sudut istimewa, ini sudah dipelajari sewaktu kelas 10, ini hanya mengingatkan saja mengenai sudut istimewa, ini wajib dihafalkan sebelum nanti membahas mengenai menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Kemudian ada relasi sudut. Dengan relasi sudut, kita menggunakan patokan ada 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Dan yang di kuadran 1, yang positif adalah semua sin cos tangen beserta kebalikannya. Di kuadran 2 adalah sinus dan juga kosekan. Di kuadran 3 adalah tangen dan kotangan. Di kuadran 4 ini adalah cos dan sekan. Adapun ketentuan untuk menghitung relasi sudut atau sudut yang lebih dari 90 derajat adalah kita bisa menggunakan patokan 90 derajat dan 270 atau bisa menggunakan 180 dan juga 360. Jika kita menggunakan 90 derajat dan 270, maka sin akan berubah jadi cos, begitu juga sebaliknya. Tangen akan berubah jadi kotangan, begitu juga sebaliknya. Sementara jika kita menggunakan 180 dan 360, maka dia akan tetap. Jadi sin tetap menjadi sin, tangan tetap tangan, cos dan tetap cos. Namun, jangan lupa perhatikan mengenai letak kuadran, karena ini yang akan menentukan nilai positif ataupun negatif. Nah, mungkin
Nanti ini bisa dibagi sebagai bahan latihan mengenai materi relasi sudut. Nah, kemudian trigonometri yang ketiga adalah identitas trigonometri. Nah, ingat mengenai beberapa identitas yang sudah kita pelajari waktu kelas 10, yaitu ada tangen, kotangen, kosekan, sekan, kotangen bisa diganti dengan sepertangen. Kemudian ada identitas trigonometri sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1 beserta turunannya. Kemudian 1 plus tangen kuadrat theta adalah sekan kuadrat theta. Dan ini wajib dihafalkan. Kemudian untuk di kelas 11 kita juga sudah mempelajari mengenai materi sudut rangkap. Nah, ini nanti dihafalkan terutama di rumus sin 2 alfa, cos 2 alfa, dan tangen 2 alfa. Karena untuk materi limit fungsi trigonometri, untuk ketiga rumus ini cukup sering keluar, apalagi untuk yang rumus cos 2 alfa. Jadi variasi soalnya lebih banyak. Untuk yang rumus sin 3A, cos 3A, tan 3A, ini bisa dibuat rumus turunannya jika kita sudah menghafal mengenai rumus sudut rangkap di sin 2 alfa, cos 2 alfa, dan tangen 2 alfa. Nah, penjelasan mengenai sudut rangkap ini Ibu ingatkan kembali bahwa jika sin 2x adalah 2 sin x cos x, maka sin 4x adalah 2 sin 2x cos 2x. Jadi, yang berubah di sini hanyalah koefisien x, sementara angka 2 di depan ini dia tidak berubah. Jadi, jika kita punya sin 5x, maka nanti rumusnya akan menjadi 2 sin 5 per 2x dikali cos 5 per 2x. Dan jika sin 8x, maka rumusnya adalah 2 sin 4x dikali cos 4x. Nah, kemudian untuk sudut rangkap di rumus kosinus, misalkan ini ada cos 2x adalah 1 dikurangi 2 sin kuadrat x, maka cos 4x rumusnya apa? Nah, berarti kita perhatikan. Ingat bahwa yang berubah itu adalah koefisien x-nya. Jika di sini 2, maka di sini adalah 1 atau patokannya adalah setengah koefisien x-nya. Jadi, jika cos 4x, maka dia akan berubah menjadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat 2x. Jadi, ketika di sini 4x, maka di sini adalah 2x. Begitu juga dengan rumus di cos 2x, rumus kedua ataupun rumus ketiga. Jadi, yang berubah itu adalah koefisien x-nya. Sementara angka 2 dikurangi 1, di sini dia tidak berubah. Kemudian rumus yang selanjutnya adalah rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nah, ini sudah dipelajari sewaktu kelas 11. Ini digunakan untuk apa? Biasanya tipe soalnya adalah untuk menghitung nilai sin, cos, tangen di sudut-sudut yang dia tidak istimewa, namun bisa kita arahkan menjadi sudut istimewa, sehingga kita bisa hitung berapa hasilnya. Contohnya adalah, misal, ini adalah sin 75 derajat, maka sin 75 bisa kita ganti menjadi sin 30 ditambah 45 derajat. Kemudian ini kita akan jabarkan menggunakan rumus sin A plus B. Sin A plus B itu adalah sin A cos B ditambah cos A sin B. Nah, berarti tinggal kita ganti saja, kemudian tinggal kita hitung, dan kita sederhanakan. Nah, ini juga sudah dipelajari di kelas 11. Ini hanya mengingatkan saja. Kemudian, rumus yang selanjutnya adalah penjumlahan dan pengurangan sin cos. Nah, ini nanti biasanya ada di tipe soal yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan entah sin, entah cos. Nah, nanti ini kita harus ganti dulu menjadi ke bentuk perkalian dengan menggunakan rumus ini. Nah, nanti seperti apa nanti akan kita bahas pada pembahasan soal. Sebagai contoh, misal sin 105 dikurangi sin 15, maka kita gunakan rumus sin A dikurangi sin B. Kemudian tinggal kita jabarkan. Nah, hasilnya adalah setengah akar 2. Nah, bagaimana untuk cos 5x ditambah cos 3x? Maka tinggal kita perhatikan saja rumus yang tadi ya. Nanti bisa dipakai untuk bahan latihan ya. Ini tidak saya bahas detail karena saya akan membahas mengenai materi limitnya. Jadi ini hanya materi prasyarat yang harus diingat kembali sebelum nanti kita mencari nilai dari limit fungsi trigonometri. Kemudian selanjutnya adalah rumus perkalian sinus dan kosinus. Ini juga sebaiknya
dihafalkan. Nah, baik, sebelum kita menghitung nilai limit fungsi trigonometri, nah kita pahami dulu apa itu definisi dari limit fungsi trigonometri. Nah, limit fungsi trigonometri memiliki definisi sebagai nilai terdekat suatu sudut dalam suatu fungsi trigonometri. Perhitungan ini dapat disubstitusikan layaknya limit fungsi aljabar, tapi dengan fungsi trigonometri yang harus diubah terlebih dahulu. Nah, jadi di sini bisa saya garis bawahi bahwa perhitungan di limit fungsi trigonometri langkah pertama kali adalah disubstitusikan. Nah, kemudian ada beberapa trigonometri yang harus diubah terlebih dahulu. Diubahnya seperti apa? Nanti akan kita bisa bedakan ketika nanti kita menemukan soal-soal di limit fungsi trigonometri. Baik. Nah, yang perlu kita ingat kembali adalah sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Nah, sebelum ke limit fungsi trigonometri, sewaktu kelas 11, adik-adik semua sudah mempelajari mengenai materi limit fungsi aljabar. Adapun sifat-sifat limit fungsi trigonometri kurang lebih sama dengan sifat dari limit fungsi aljabar. Jadi ini saya ingatkan kembali mengenai beberapa sifat-sifat dari limit fungsi aljabar yang akan kita gunakan kembali ketika nanti kita menghitung di limit fungsi trigonometri. Nah, sifatnya kurang lebih seperti ini. Penjumlahan pengurangan bisa kita pisahkan, perkalian ataupun pembagian juga bisa kita pisahkan, pangkat dan akar juga bisa kita keluarkan. Nah, ini wajib sudah dihafalkan ya mengenai beberapa sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Nah, ini adalah materi intinya yaitu menghitung nilai limit fungsi trigonometri. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Mari kita simak. Langkah umum penyelesaian dari soal limit fungsi trigonometri adalah yang pertama, jika nanti kita menemukan sebuah soal limit X mendekati A dari sebuah fungsi X, maka langkah pertama kali yaitu adalah disubstitusi atau kita ganti nilai X-nya dengan A. Jadi sesuai dengan soalnya. Nah, kemudian jika ketika kita substitusi hasilnya sudah bentuk tertentu, jadi hasilnya sudah ada nilainya, ya berarti itu adalah nilai limitnya. Namun, apabila ketika hasil yang kita substitusi merupakan bentuk tak tentu itu seperti apa? Bisa 0 per 0, tak hingga per tak hingga dikurangi tak hingga, dan dari 0 sampai tak hingga, maka fx-nya harus diuraikan. Nah, untuk limit fungsi trigonometri yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, bentuk tertentunya adalah bentuk 0 per 0. Harus bagaimana menguraikan fx-nya tergantung dari soalnya. Jadi, nanti kita lihat dulu tipe-tipe soalnya, baru nanti kita akan bisa menguraikan. Baik, cara menguraikan rumus fx. Nah, ketika nanti kita analisa soalnya, bagaimana bisa menggunakan bentuk identitas trigonometri, bisa menggunakan rumus-rumus trigonometri, nah, bisa juga menggunakan aturan atau dalil L'Hospital. Hanya untuk kesempatan kali ini, saya tidak akan menjelaskan mengenai dalil L'Hospital, saya akan menjelaskan mengenai konsep limit fungsi trigonometrinya. Secara garis besar, ketika kita menemukan soal limit fungsi trigonometri, limit X mendekati A dari sebuah fungsi trigonometri fx, maka step 1 adalah substitusi. Nah, jika kita sudah substitusi, ternyata hasilnya sudah bentuk tertentu, maka selesai, itu adalah nilai limitnya. Namun, jika ketika kita substitusi hasilnya merupakan bentuk tak tentu, yang seperti ini, maka kita harus menguraikan fx. Cara menguraikan fx bisa dengan identitas trigonometri, bisa menggunakan sudut rangkap, rumus jumlah dan selisih, dan bisa juga menggunakan rumus perkalian sin cos atau penjumlahan dan pengurangan sin atau cos. Nah, kapan kita menggunakan masing-masing rumus ini tergantung dari tipe soalnya. Hanya saja bisa kita arahkan ke bentuk sin atau tangan. Seperti itu ya. Jadi konsepnya
Yang pertama adalah disubstitusi. Jika hasilnya sudah bentuk tertentu, berarti sudah selesai. Tapi jika ketika kita substitusi hasilnya merupakan bentuk tak tentu, maka kita wajib menguraikan fx-nya. Oke, selanjutnya ada beberapa rumus limit fungsi trigonometri. Yang pertama kita bahas adalah mengenai bentuk tertentu dulu. Apa bentuk tertentu? Ya ketika kita substitusi berarti sudah ada hasilnya. Maka rumusnya jika ada limit x mendekati c dari sin x, maka tinggal kita substitusi x-nya dengan c. Ya, berarti sin c. Begitu juga dengan cos, tangen, kosek, sekan, dan kotangen. Nah, jadi intinya adalah substitusikan. Sebagai contoh, limit x mendekati pi per 4 dari sin x. Nah, berarti kita akan mengganti x di sini dengan pi per 4. Tinggal kita substitusi. Nah, berarti sin pi per 4 atau sin 45 derajat, maka hasilnya adalah setengah akar 2. Kemudian contoh yang kedua adalah limit theta mendekati pi per 4 dari theta dikali tangen theta. Maka kita substitusikan, tetanya kita ganti pi per 4, kemudian tangen pi per 4. Pi per 4 berarti 45 derajat, tangen 45 derajat adalah 1, berarti hasilnya adalah pi per 4. Nah, contoh selanjutnya, limit x mendekati pi per 4 dari sin 2x, maka tinggal kita substitusi. Nah, berarti sin 2 dikali pi per 4 berarti sin 90. Hasilnya adalah 1. Kemudian contoh keempat adalah limit x mendekati 3 pi per 4 dari tangen 3x ditambah 2. Nah, tinggal kita substitusi. Tangen 3x dikali berarti tangen 3 dikali 3 pi per 4 itu setara dengan tangen 45 derajat ditambah 2, hasilnya adalah 3. Jadi, untuk limit fungsi trigonometri bentuk tertentu, langkahnya cukup dengan mensubstitusi. Jadi, kita substitusi, sudah ketemu hasil berarti selesai.